The Cognitive and Neurological Impact of Handwriting Part 1. Otak yang menulis. Di era ketika jari jemari lebih sering menekan layar daripada pena, banyak yang lupa. Menulis tangan bukan sekadar kebiasaan lama, melainkan latihan otak yang sangat kompleks. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa setiap goresan pena menyalakan hampir seluruh bagian otak, menciptakan simfoni koordinasi antara motorik, visual, dan sensorik. Sebaliknya, mengetik hanya mengaktifkan sebagian kecil area motorik yang berulang, seolah-olah sebagian besar otak tertidur. Dr. Audrey van der Meer dari Norwegian University of Science and Technology menyebutnya sebagai kondisi di mana seluruh otak ikut menari. Ketika seseorang menulis, motor korteks mengatur gerakan halus jari dan pergelangan tangan, visual korteks memantau bentuk huruf yang terbentuk, sementara sensori korteks merasakan tekanan pena di kertas. Dalam momen itu, hipokampus, pusat memori, menyala 40 hingga 50% lebih aktif dibanding saat mengetik. Otak saat menulis tangan memproduksi gelombang theta dan alfa, dua pola listrik yang dikenal sebagai frekuensi pembelajaran mendalam. Theta membantu memproses informasi baru, sementara alfa memperkuat ingatan jangka panjang. Sebaliknya, aktivitas mengetik menunjukkan pola acak dan terpisah tanpa sinkronisasi antar bagian otak. Dalam pemindaian otak, perbedaannya jelas. Otak yang menulis tangan berkilau seperti pohon Natal, sedangkan otak yang mengetik tampak datar dan sunyi. Penelitian tahun 2024 dari Dr. van der Meer menunjukkan hal yang lebih menarik. Ketika orang menulis tangan, area-area otak saling berkomunikasi jauh lebih aktif, menciptakan koneksi lintas wilayah yang kuat. Model otak hasil pemindaian menyerupai partihat penuh sambungan, sementara saat mengetik tampil rata dan minim percakapan antar bagian. Kesimpulannya jelas. Jika kita berhenti menulis tangan, kita mungkin perlahan kehilangan fungsi-fungsi otak tertentu. Hasil itu diperkuat oleh berbagai studi besar dunia. Riset Princeton dan UCLA menemukan bahwa mahasiswa yang mencatat dengan tangan memahami konsep 20-23% lebih baik dibanding yang mengetik. Sementara studi di Tokyo University menunjukkan daya ingat 34% lebih tinggi seminggu kemudian pada mereka yang menulis manual. Harvard Medical School menegaskan bahwa aktivitas menulis tangan memicu jaringan belajar otak yang lebih dalam, meningkatkan kemampuan otak menyimpan dan mengingat. Bahkan di Indiana University, anak-anak usia 4-6 tahun yang belajar menulis huruf dengan tangan menunjukkan pola aktivitas otak yang mirip dengan orang dewasa literat, sesuatu yang tidak terjadi pada anak yang hanya mengetik. Fenomena ini dikenal sebagai desirable difficulty, kesulitan yang justru menajamkan ingatan. Menulis tangan memaksa otak untuk bekerja lebih keras, meringkas, dan memilih kata secara aktif. Kita tidak bisa menulis secepat orang berbicara, maka otak terlatih menyaring makna, mengubah mendengar menjadi memahami. Proses inilah yang membuat catatan tangan terasa lebih hidup di ingatan, bahkan bertahun-tahun kemudian. Di balik setiap huruf, ada gerak tubuh, ritme napas, dan sensasi fisik yang menambatkan kenangan. Inilah konsep embodied cognition. Saat tubuh dan pikiran bekerja bersama, otak membangun lebih banyak jalur memori. Kita tak hanya mengingat kata, tapi juga bagaimana tangan bergerak, bagaimana tinta terasa, bahkan posisi tulisan di halaman. Mengetik tidak memberi pengalaman multisensorik seperti ini, hanya deretan tombol tanpa makna gerak. Mungkin disitulah rahasia kecilnya. Ketika kita menulis dengan tangan, kita sedang berdialog dengan pikiran sendiri. Setiap kata muncul perlahan, memberi waktu bagi otak untuk memahami, merasakan, dan menyimpan. Menulis tangan bukan sekadar cara mencatat, melainkan cara otak belajar tentang dirinya sendiri. Sebuah tarian halus antara neuron, ingatan, dan makna. Lanjut di part 2.